Shalom semua. Hari ini kita akan belajar cara mudah penginjilan online. Sebelumnya jangan lupa subscribe Inspirasi Anak Muda Indonesia dan juga like video ini ya, supaya kita bisa semakin semangat untuk membagikan konten-konten rohani yang memberkati banyak orang. Saat ini begitu banyak cara untuk kita bisa menginjili, tidak hanya mendatangi, tapi juga bisa secara online. Apalagi dengan begitu banyak sosial media, begitu banyak kita bisa berhubungan secara online, chatting, kita bisa pakai WA, Telegram, kemudian DM Instagram atau Messenger, Facebook, dan juga yang lainnya. Kesempatan ini, perkembangan teknologi ini bisa kita manfaatkan untuk kita menginjili. Karena Tuhan berkata dalam Matius 28:19-20, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Tuhan Yesus rindu supaya sebanyak mungkin jiwa di dunia ini diselamatkan. Dan bagaimana mereka diselamatkan? Mereka harus memanggil nama Tuhan Yesus, meninggalkan dosa mereka. Namun bagaimana mereka bisa mengenal nama Tuhan Yesus kalau tidak ada yang membagikan? Bagaimana bisa kita membagikan kalau kita tidak dilatih terlebih dahulu? Dan untuk itulah kita belajar video ini, cara mudah penginjilan online. Dan inilah perintah Tuhan untuk kita bisa menginjili. Dan di masa online ini bisa menginjili tanpa bertemu langsung. Kita cukup share konten tentang Injil. Jadi sekalipun kita masih belum benar-benar menguasai, tidak ada hambatan, tidak ada masalah. Bagaimana cara detailnya kita lihat setelah ini. Pertama, kita pasti harus tahu dulu siapa yang mau kita injili. Misalkan itu teman atau adik kelas atau saudara atau mungkin orang yang tidak kita kenal atau baru kita kenal di sosial media. Kita bisa mulai tanyakan kabarnya, siapa namanya. Kita chat mungkin sekolah di mana kalau masih bersekolah atau bekerja di mana kalau sudah bekerja. Kemudian tentang keluarganya, anak keberapa. Kemudian jika dia sudah adalah orang Kristen, kita bisa tanya bergereja di mana. Dan jangan lupa, sekalipun orang itu sudah Kristen atau Katolik, mereka sudah tahu tentang Tuhan Yesus, belum tentu mereka sudah menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan Yesus. Belum tentu mereka mengerti tentang Injil. Belum tentu mereka pernah mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hati mereka untuk menjadi Tuhan Juru Selamat dan untuk memberikan hidup mereka kepada Tuhan Yesus. Karena itu kita perlu pastikan, kita perlu bagikan Injil ini. Setelah tanyakan kabar, kita bisa kasih kesaksian lahir baru, kalau misalkan ada. Kita bisa ketik, kita tulis di chat terlebih dahulu, kemudian kita taruh di catatan atau di tempat lain di HP, kemudian kita bisa langsung copy paste. Kita copy, kemudian kita langsung ditaruh di chatnya. Kemudian nanti kita tanyakan respon mereka. Untuk kesaksian lahir baru, bagaimana cara membuatnya, nanti kita akan buatkan video selanjutnya. Ini misalkan ada. Kalau misalkan tidak ada atau belum membuat kesaksian lahir baru, tidak apa, bagian ini bisa di-skip langsung. Selanjutnya, setelah kita tanya opening, kemudian kalau ada kesaksian lahir baru kita sampaikan, atau misalkan tidak ada, langsung kita masuk ke bagian ini. Pertanyaan tentang surga. Tanyakan apakah dia sudah tahu jika terjadi hal yang tidak diinginkan, seperti bencana alam, apakah dia akan masuk surga atau neraka? Nah, contoh chatnya di sini, tahu nggak jika misalkan tiba-tiba ada bencana alam dan semua orang di kota meninggal, apakah dirimu masuk surga atau masuk neraka? Nah, ini chat ini bisa berbagai macam bentuknya. Ini cuma berupa contoh. Kita bisa lakukan improvisasi atau variasi. Atau misalkan bingung mau menanyakan bagaimana cara menanyakannya, di copy paste saja contoh ini. Selanjutnya kita tunggu jawaban mereka. Dan apapun jawabannya, mereka bisa menjawab, ya saya yakin, atau saya tidak yakin. Nah, kita tanyakan selanjutnya langsung. Setelah mereka menjawab, apakah dirimu pernah mendengar istilah jembatan? Ini sudah membantu banyak orang tahu bagaimana cara masuk surga. Kemudian setelah kita kirimkan chat tersebut, kita kirimkan link video 7 menit ilustrasi jembatan. Linknya ada di bawah ini ya, ada di bawah. Bisa kita copy linknya, kemudian kirimkan linknya dan supaya dia bisa melihat videonya sendiri. Ini adalah contoh videonya. Jadi dijelaskan dalam 7 menit, tidak lama-lama, dan di akhir dari videonya akan ada
cara berdoa untuk mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati. Sehingga mereka bisa tinggal menirukan. Kemudian selanjutnya, setelah kita lihat videonya, setelah sekitar 15 menit, atau mungkin kita bisa tanyakan, bagaimana apakah sudah dilihat videonya? Jika dia sudah melihat videonya, tanyakan pendapatnya tentang video tersebut. Misalnya, gimana pendapat tentang videonya? Apa yang menarik? Kemudian, apapun jawabannya, kita sampaikan. Ini bisa sekali lagi, copy paste, langsung contoh yang saya berikan, atau juga bisa dimodifikasi. Tanyakan selalu kepada Tuhan, Roh Kudus, Tuhan Yesus, arahkan aku, tolong aku untuk menyampaikan apa yang harus aku katakan. Dan di sini adalah contoh chatnya, sekali lagi, bisa tinggal di copy. Tuhan Yesus bilang dalam Wahyu 3:20, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Tuhan Yesus memberikan kita hidup kekal dan mengampuni semua dosa kita. Tapi dia mau kita lebih dulu mengundang dia masuk ke hati kita menjadi Tuhan dan Raja yang memerintah hidup kita. Apakah dirimu sudah ikut berdoa mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hatimu mengikuti tulisan di akhir video tadi? Nah, ini bisa langsung kita copy paste. Dan kata dirimu ini bisa diubah terserah bagaimana kita biasa manggil dia. Apakah langsung namanya, apakah Daniel sudah ikut berdoa, atau apakah kamu, nah, atau apakah dirimu, ya silakan diubah sendiri. Selanjutnya, jika mereka jawab belum, kirimkan screenshot dari panduan doa di bagian akhir video ilustrasi jembatan 7 menit, dan sampaikan, jika mau mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hatimu, ikuti berdoa seperti ditulisan di gambar dengan bersuara, tapi pelan aja. Nah, di sebelah kanan ini, saya sudah berikan contoh doa mengundang Tuhan Yesus yang ada di bagian akhir dari video ilustrasi jembatan 7 menit. Dan di sini ya kita tanyakan selanjutnya setelah beberapa menit, nah, apakah sudah berdoa atau belum? Jika misalkan kesulitan atau ada pertanyaan, sampaikan saja. Kesimpulannya, ya jadi sangat simpel sekali untuk kita menyampaikan Injil secara online. Yang pertama, kita opening dan sharing kesaksian lahir baru jika ada. Kalau misalnya tidak ada, langsung ke bagian nomor 2, pertanyaan tentang surga dan neraka. Karena di sini pertanyaannya bisa macam-macam ya, sebetulnya. Tapi kalau di Indonesia ini, Indonesia adalah negara yang religius dan hampir mayoritasnya, hampir semua dari penduduknya, entah itu Kristen atau non-Kristen, apapun agamanya, mereka percaya tentang keberadaan surga dan neraka. Setelah pertanyaan, ke bagian ketiga, kita sharing link video ilustrasi jembatan. Dan setelah kita sharing link video ilustrasi jembatan, kita tanyakan apa mereka sudah melihat, kita berikan nomor 4, tantangan doa mengundang Tuhan Yesus, dengan cara memberikan screenshot atau cuplikan gambar dari doa mengundang Tuhan Yesus. Kita bisa buat sendiri. Nah, nanti lihat videonya, kemudian di bagian akhirnya kita langsung screenshot. Atau dari video ini juga tadi bisa. Dan ini tadi 4 cara, dan ya sebelumnya ya, penting sekali bahwa menginjili ini adalah bukan hanya sebuah teknik. Memang ini teknik yang harus dipelajari, setiap orang harus dilatih dan kita harus melatih diri sendiri, tapi yang utama adalah kita berjalan dengan Roh Kudus. Karena kita tidak bisa mengubah hati seorang, tapi ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Bagian kita adalah kita memberikan mulut, tangan kita, beserta dengan HP kita ke tangan Tuhan, dan kita minta tuntunan Roh Kudus, nanti Roh Kudus pasti akan tuntun di hati kita, sampaikan begini, sampaikan begitu. Dan jangan lupa akan ada banyak variasi dalam setiap penginjilan yang kita lakukan. Misalkan, oh saya sudah percaya. Nah, bagaimana kalau misalkan ketika bagian nomor 2, pertanyaan tentang surga dan neraka. Oh saya sudah yakin masuk surga. Nah, jangan panik, karena kalau orang yakin masuk surga, belum tentu keyakinan mereka ini benar. Misalkan, saya yakin masuk surga. Kenapa? Karena saya sudah rajin ke gereja. Nah, karena saya sudah banyak berbuat baik. Karena saya nggak melakukan kejahatan yang besar. Nah, masa Tuhan nggak kasihan sehingga saya tidak diizinkan masuk surga? Nah, saya kan tidak begitu buruk. Nah, ini adalah contoh dasar keyakinan kenapa orang yakin masuk surga, padahal mereka yakin tapi keyakinan itu memiliki dasar yang salah. Karena dalam firman Tuhan dikatakan bahwa
kita tidak mungkin masuk surga dengan perbuatan baik kita dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9. Semua adalah anugerah, semua adalah pemberian Tuhan, dan yang kita perlu lakukan adalah kita minta ampun dan kita mengaku dengan mulut dan menerima Tuhan Yesus ke dalam hati kita dan meninggalkan dosa kita. Nah, ini adalah sebuah komitmen, dan hanya komitmen saja yang dilakukan dengan iman, maka itu sudah cukup untuk membuat nama kita tercatat di buku kehidupan. Nah, sekali lagi ada begitu banyak variasi, dan mungkin ketika bingung, silakan bisa sampaikan di kolom komen pertanyaan-pertanyaan yang dihadapi dari ketika kita menerapkan penginjilan online ini, dan kemudian saya bisa buatkan video instruksi atau arahan bagaimana melakukan penginjilan online ini. Oke, sekarang setelah misalkan anaknya atau orangnya sudah mau berdoa mengundang Tuhan Yesus, apa yang harus kita lakukan? Apakah sudah selesai? Oh, belum selesai. Harus ada namanya follow up. Nah, di sini selanjutnya setelah berdoa, kita perlu tekankan, ini bisa di copy paste, dicopas langsung. Nomor 1, pentingnya membaca Alkitab setiap hari saat teduh dan ikut pembelajaran Alkitab untuk bertumbuh secara rohani. Dan bisa diberikan ayatnya 1 Petrus 2 ayat 2. Kemudian yang kedua, kita harus berikan pentingnya terlibat dalam komunitas rohani dan memiliki pembimbing rohani, dan berikan ayatnya 1 Tesalonika 2 ayat 8 sampai 12. Dua hal ini sangat penting sekali untuk menjaga imannya bertumbuh, karena sangat mungkin terjadi seperti dalam ilustrasi tanah dan juga benih yang diajarkan Tuhan Yesus. Ketika benih itu tumbuh, benih itu masuk dalam tanah, tapi di tanah itu dia berakar tidak dalam gitu, karena tanahnya masih berbatu-batu. Dan akhirnya akarnya tidak dalam, ketika muncul panas, akhirnya dia menjadi layu dan kering. Demikian juga seorang yang sudah menerima Tuhan Yesus, dia excited, dia senang sekali, tapi ketika kesukaran itu datang, ketika tantangan itu datang, ketika ada orang-orang di sekelilingnya yang tidak setuju dengan keputusannya, maka hatinya bisa menciut. Akhirnya dia bisa meninggalkan iman. Bukan berarti meninggalkan agamanya. Maksudnya kalau Kristen meninggalkan agama Kristen, tapi dia bisa meninggalkan keputusannya, komitmennya kepada Tuhan Yesus. Dan pada akhirnya imannya bisa mati ketika terus-menerus dia terpapar oleh sinar matahari. Karena itu pentingnya membaca Alkitab setiap hari untuk menggemburkan tanah kita, tanah hati kita. Kemudian pentingnya terlibat komunitas rohani dan memiliki pembimbing rohani, yaitu orang yang lebih dewasa rohani yang bisa menolong mereka, yang bisa membantu menggemburkan tanah itu sendiri, tanah hati mereka. Nah, bagaimana kalau misalkan di gereja kita tidak ada komunitas ya, cuma gerejanya mungkin hanya ibadah seminggu sekali, dan juga tidak ada orang yang bisa menjadi pembimbing rohani secara pribadi. Nah, silakan kirimkan di komen, sampaikan, dan kami dari Inspirasi Anak Muda Indonesia akan cari cara untuk membantu dan carikan solusi jalan keluar, karena kami rindu supaya setiap orang di dunia ini mengenal Tuhan Yesus, dan yang kedua, supaya setiap orang yang sudah mengenal Tuhan Yesus, sudah memberikan hidup untuk Tuhan Yesus, mereka bisa bertumbuh dan mereka bisa menjadi dewasa secara rohani dan bisa menjadi sahabat-sahabat Tuhan di bumi ini. Oke, selanjutnya kita bisa lihat daftar link video lanjutan. Nah, ada video-video yang akan sangat membantu kalian untuk bertumbuh. Yang pertama, tentu saja ilustrasi jembatan, berita Injil keselamatan dalam 7 menit. Kemudian yang kedua, pentingnya saat teduh. Seperti tadi, nomor 1 pentingnya baca Alkitab, bagaimana penjelasannya. Di sini ada video nomor 2, pentingnya saat teduh. Kemudian yang ketiga, ilustrasi tangan. Dan yang keempat, ilustrasi roda. Apa itu? Ya, silakan diklik masing-masing. Sekali lagi, jika ada pertanyaan, silakan disampaikan di kolom komentar. Dan juga jangan lupa subscribe dan sebarkan videonya, dan sampaikan video-video ini ke teman, ke komunitas rohani, dan kami mohon bantuannya untuk bisa dukung channel ini untuk bisa terus berkembang. Oke, sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.